Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Tolong kami semuanya beri hikmat akal budi yang daripada Tuhan, supaya kami boleh belajar dengan baik, dan Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Kau mengampuni semua dosa salah kami, biarlah roh kami dikuasai oleh Tuhan, dan hati kami dikuasai oleh Tuhan, supaya kami sepenuhnya berharap kepada Tuhan, menyerahkan keterbatasan kami semuanya, dalam kesehatan kami dan dalam segala kerentanan kami. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semuanya, supaya kami boleh sehat, kuat, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan demi kebaikan-Mu. Kau ampunilah setiap dosa salah kami, biarlah kami dipimpin Roh Kudus waktu kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Ibu-ibu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita membuka 1 Raja-Raja pasal 18. Ya, mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 18. Ya. Ayat yang pertama, kita lihat sama-sama ya, Ibu-ibu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya. Sebentar saya buka 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja pasal 18. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Satu perikop ini kita belajar bersama-sama. Judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Obaja, pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Saya baca demikian firman Tuhan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi. Lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obaja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obaja pergi ke arah yang lain. Sedang Obaja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Tetapi jawab Obaja, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makan dan minum mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Dia pasti akan membunuh aku.
Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Sampai di sini, ibu-ibu sekalian, ya pembacaan kita bisa melihat di dalam pembacaan ini ya hal yang sangat menarik menurut saya, karena saya menemukan di dalam bagian ini bahwa ada semacam sisipan. Jadi dari cerita Elia yang panjang itu, lalu dimunculkan seorang yang bernama Obadya. Waktu saya meneliti siapa ini Obadya, apakah ini nabi itu, ternyata saudara informasinya tidak menjelaskan kepada yang disebut dengan nabi, ya, nabi yang dicatat di dalam Alkitab, karena ada Nabi Obadya ya, lewat kitab Obadya itu. Tetapi informasi yang kita dapatkan di dalam bagian itu bahwa dikatakan Obadya itu, coba sekali lagi lihat di ayat yang pertama tadi ya. Kita lihat di ayat pertama tadi, 1 Raja-Raja ya. Ayat yang pertama tadi, kalau ibu-ibu coba lihat di sana, ayat pasal 18. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun ketiga. Pergi perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu di dalam bagian itu, di ayat 2, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab memanggil Obadya. Ya di sana, jadi tugasnya dia dikatakan menjadi kepala istana ya, memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi informasi yang kita peroleh tentang Obadya ini, ya informasi yang pertama adalah dikatakan bahwa Obadya itu adalah kepala istana ya. Jadi ini informasi yang pertama yang kita dapatkan dari dia. Ya, jadi Obadya itu disebutkan di sana dia adalah seorang kepala istana. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ternyata Obadya ini orang penting. Ya, orang pentingnya siapa? Orang pentingnya Ahab. Jadi dia kepala istananya Ahab. Nah, tapi yang menarik saudara, yang menarik di dalam ayat yang kedua tadi, ayat yang ketiga tadi ya, dikatakan di sana bahwa Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, ini informasi berikutnya. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang takut ya, atau dikatakan itu sungguh-sungguh. Jadi ini menjelaskan ya, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, jadi penulis 1 Raja-Raja ini menginformasikan kepada kita bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, ini menarik ya. Nanti kita lihat di sana. Bahkan kalau saudara melihat di dalam bagian itu, di dalam ayat yang ke berapa tadi yang dia katakan, ayat yang ke di tengah-tengah tadi, yang pengakuannya dia, ya ayat 10 kita baca dulu ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa, dan seterusnya. Lalu ayat 11, dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada Tuanmu Elia, mungkin terjadi apabila aku sudah pergi darimu, roh Tuhan, dan seterusnya. Ya, ayat 12 itu ya, mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil, nah dia sana. Jadi dari sejak kecil takut akan Tuhan. Jadi penulis 1 Raja-Raja atau dalam dalam bahasa teologi biasanya penulis itu yang bercerita itu disebut sebagai narator. Ya, jadi narator itu menjelaskan bahwa Obadya ini adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi dia juga ya, jadi si Obadyanya juga, jadi Obadya mengakui, ya ini luar biasa ya, mengakui bahwa dari sejak kecil dia itu adalah apa? Dia adalah orang yang takut akan Allah.
Nah, jadi bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa ternyata perjalanan hidup dari Obadya itu bukanlah perjalanan hidup yang mudah sebenarnya menurut saya. Karena kalau kita melihat lingkupnya adalah apa? Istana. Di istana ini ada siapa? Ada Ahab plus Isabel. Ya, Isabel. Ini raja dan ratu yang terkenal apa? Yang terkenal sadis. Bukan hanya sadis katanya, penyembah berhala. Ya, bukan hanya penyembah berhala, tapi raja yang sungguh-sungguh brutal. Ya, brutal. Karena coba lihat informasinya ya. Ini kita lihat nih saudara. Jadi kita belajar melihat teks itu dengan baik. Ya, coba lihat kembali lagi di dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya dan seterusnya. Lihat ayat yang keempat. Di sana dijelaskan. Lalu ayat yang kelima. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri dan pergilah. Dan seterusnya. Nanti saudara lihat di sana. Lalu waktu bertemu itu. Coba waktu dia bertemu dengan Elia itu. Ayat yang ketujuh ya. Ayat yang ketujuh. Di sana dikatakan. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud. Lalu ayat 8, jawab Elia kepadanya, benar, pergilah katakanlah kepada tuanmu Elia ada. Tetapi jawab Obadya, apakah dosa yang telah kuperbuat? Dan seterusnya. Lalu ayat yang ke-10, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah ini yang mau dijelaskannya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab. Ya, untuk mencari engkau, dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Jadi bisa kita lihat memang bahwa Ahab ini raja yang sangat, yang saya bilang tadi, brutal. Itu pengakuan dari Obadya ya, bahwa sesungguhnya nggak ada orang atau istana raja yang didatangi oleh suruhannya menanyakan tentang di mana Elia itu. Jadi kita bisa lihat sekali lagi bahwa informasi tentang Obadya yang disebut dengan takut akan Tuhan itu bisa terbukti ya dari dirinya sendiri, lalu dari perkataannya, dari kejujurannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa memang Obadya ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, tema ini yang menjadi pembicaraan kita sore hari ini, hidup takut akan Tuhan. Nah ini dia, hidup takut akan Tuhan. Karena ini yang mau dijelaskan kepada kita. Jadi saya melihat ini waktu saya membacanya, ya membaca dan mempelajari teks ini, saya melihat dari pasal 17 Tuhan konsen berbicara tentang cerita Tuhan dengan Elia tadi itu. Sekarang di tengah-tengah dimunculkan yang namanya Obadya yang disebutkan takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita melihat kalau kita hidup takut akan Tuhan, apa sih? Ya, ini dia. Apa sih ciri-ciri orang yang hidup takut akan Tuhan itu? Ya. Saya melihat dari Obadya ini. Yang pertama, tidak terpikat. Ya, tidak terpikat dengan apa? Dengan nikmatnya. Ya, nikmatnya jabatan. Ini orang yang takut Tuhan. Ya, saudara bisa bayangin kan, punya posisi kepala istana loh. Tapi lihat di sana, dia dikatakan adalah orang yang takut akan Tuhan. Seharusnya untuk mengamankan diri. Nah ini saudara ya, untuk mengamankan diri seharusnya Obadya itu bisa kompromi. Ya kompromi. Tapi kita melihat di sini dia nggak kompromi. Ya dia tidak kompromi, sama sekali dia tidak kompromi. Istilahnya orang sekarang,
dia bekerja profesional. Ya, dia bekerja profesional. Saya kepala istana, pekerjaan saya mengatur istana, tetapi kita bisa melihat bahwa dia tidak terpikat dengan penyembahan daripada siapa? Penyembahan daripada Ahab itu. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi tidak terpikat dengan nikmatnya jabatan itu. Ya, jadi orang yang takut akan Tuhan itu kan biasanya Tuhan taruh di tempat-tempat apa? Kalau saya bilang orang yang takut Tuhan itu ya, Tuhan taruh di tempat basah. Buat apa Tuhan taruh di tempat basah? Kalau bagi saya adalah untuk menguji. Menguji. Menguji apa? Menguji ketaatannya. Dia taat enggak? Menguji apa? Imannya. Nah, kalau taat ini berkaitan dengan apa namanya? Taat itu berkaitan dengan kalau di zaman PL itu mungkin dengan Taurat yang dia ketahui. Dia taat enggak kepada Taurat itu? Kalau imannya ini berkaitan dengan relasinya dengan Tuhan. Masih menyembah Tuhan enggak dia? Nah, ini saudara ya, masih menyembah Tuhan enggak dia? Tapi kita nanti bisa melihat saudara bahwa ternyata yang dikerjakan oleh Obadya itu adalah pekerjaan yang memang menurut saya serem. Sangat serem. Nanti di poin yang kedua kita lihat. Sangat serem. Tapi kita belajar di sini, saya bisa melihat bahwa orang yang takut akan Tuhan memang benar ditaruh tempat basah. Tapi Tuhan menguji loh di situ. Menguji apa? Kualitas ketaatannya. Lalu satu lagi kualitas imannya. Ya, kompromi enggak? Jatuh dalam dosa enggak? Sama enggak dengan dunia dia? Ya, dia menggunakan kekuasaan itu untuk yang benar apa yang salah? Dia menggunakan kekuasaan itu seturut hawa nafsunya atau seturut dengan kehendak Tuhan? Kalau kita lihat, Elia itu ternyata, Obadya itu ternyata benar-benar menunjukkan bahwa apa? Bahwa dia adalah orang, saya merangkum ya saudara, orang yang taat dan orang yang beriman itu saya sebut dengan dia orang yang setia. Ini, jadi orang yang beriman itu, orang apa namanya? Orang yang taat dan beriman itu saya katakan setia. Berarti dia tidak tergoyahkan oleh nikmatnya jabatan. Karena di dalam nikmatnya jabatan itu, di situ ada apa? Ada kuasa. Di situ ada apa? Ada harta. Ya kan? Ada harta. Ada segalanya. Ada kenikmatan di sana. Ya enggak, ibu-ibu? Ada kenikmatan. Tapi kalau ibu-ibu tadi kita baca dari ayat yang ke 1 sampai 15 ini, ya dari dia berbicara dengan Elia itu, kita bisa melihat bahwa Obadya ini ternyata adalah orang yang tidak sama dengan Ahab. Nah, ini yang mau ditampilkan kepada kita. Bahwa di istana Ahab itu ya adalah istana yang sangat brutal. Tapi anak Tuhan itu selalu berbeda. Ya, yang mau dijelaskan kepada kita dan yang mau ditunjukkan mungkin ditampilkan kepada Elia itu adalah bahwa sekalipun Obadya itu ada di istana daripada Ahab itu, tapi Obadya itu tidak terkontaminasi dengan cara hidup dari Ahab, istrinya, prajuritnya, atau siapapun yang dia ada di istananya. Dalam arti dia tidak terkontaminasi dengan gaya hidup orang-orang yang ada di istana. Ini yang mau ditampilkan kepada kita di sini. Kenapa dimunculkan Obadya itu sebagai orang yang takut akan Tuhan? Ternyata di istana yang brutal, di istana yang sadis, di istana yang mungkin tidak mengenal Allah, tapi di sana masih ada orang yang mengenal Allah dan orang yang takut akan Tuhan. Menarik ya, ibu-ibu. Kalau kita melihat dalam bagian ini bagi saya sesuatu yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena itu yang mau ditunjukkan kepada kita. Coba nanti saudara membaca seterusnya itu. Hanya di sini disisipkan. Muncul yang namanya Obadya. Itu pun setelah apa? Setelah kita bisa melihat, dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia, dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab,
sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi mau ditunjukkan kepada kita di zaman kekeringan yang sangat kering itu, masih ada nggak sih orang-orang yang mengenal Tuhan? Atau orang-orang sudah benar-benar jadi apa namanya? Jadi kafir semua. Ya, tapi mau ditunjukkan di sini. Ternyata muncul yang namanya Obadya dan dipertemukan dengan Elia. Menjelaskan kepada kita bahwa ternyata di istana yang brutal itu masih ada orang yang takut akan Tuhan. Ini ciri yang pertama, ya. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak terpikat dengan nikmatnya jabatan. Nah, sekarang mari kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, yang mau dijelaskan kepada kita, orang yang hidup takut akan Tuhan, ini adalah dia mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti hati Tuhan. Artinya apa? Artinya, saudara, orang yang tahu, dia takut Tuhan, berarti dia tahu hati Tuhan itu di mana. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dia, dia tahu. Apa yang harus dia lakukan di tengah-tengah kekafiran, di tengah-tengah dunia yang mencekam itu, dia tahu apa yang terbaik. Nah, diinformasikan kepada kita bahwa Isabel membunuh apa? Membunuh nabi-nabi. Membunuh nabi-nabi kan? Membunuh nabi-nabi. Tapi lihat di sana. Obadya mengerti hati Tuhan. Ya, di tengah-tengah nabi dibunuh, dia menyembunyikan katanya 100 nabi. Dia buat 2 kelompok. Satu kelompok 50 dan satu lagi 50. Yang paling menarik katanya dia memelihara. Bukan hanya menyembunyikan, tapi memelihara hidup dari nabi-nabi itu. Nah, ini nanti yang sering orang mengatakan bahwa sekalipun saya kurang setuju ya. Kalau nanti dikatakan Elia itu berbohong, waktu dia bertemu dengan Tuhan, ada apa yang kau di sini Elia, nanti di pasal-pasal berikutnya ya. Dia katakan aku ini takut akan Tuhan, lalu hanya aku seorang diri yang hidup, nggak ada lagi nabi-nabi dan lain sebagainya. Ada orang mengatakan bahwa Elia itu berbohong di situ. Tapi saya melihat sebenarnya Elia itu ngomong apa adanya. Dia tidak melihat kepada yang disembunyikan oleh Obadya ini. Karena yang disembunyikan ini kan nggak berbuat apa-apa. Di zaman apa? Di zaman kekejian daripada Ahab itu. Makanya Elia bilang, aku sendiri. Maksudnya apa? Aku sendiri yang tampil. Melawan apa? Melawan kelaliman itu. Karena yang 50 ini kan hanya disimpan. Ya, disimpan oleh siapa? Disimpan oleh Obadya. Dengan maksud sebenarnya tujuannya adalah supaya generasi nabi itu tidak punah. Karena Isabel membunuh semua nabi loh. Sadis itu Isabel itu. Ya, makanya nanti di minggu depan kita akan melihat besok ya setelah dia bunuh 3 tahun kemudian Elia membalas. Ya, dia menggorok 450 nabi-nabi Baal itu. Ya, nabi-nabi Baal itu. Jadi ibu-ibu mari kita dalam pelajaran ini ya, karena ini kita belajar firman. Coba kita lihat di sini bahwa orang yang mengerti hati Tuhan, dia itu mengorbankan apapun untuk Tuhan. Coba bayangkan kalau makan seorang itu 50.000 sehari. Ini dikali 100 orang. Ya 100 dikali 100 orang yang mau makan. Kira-kira berapa ini? Satu hari berapa budgetnya? 5 jutaan ya kalau nggak salah ya. Benar ya, 5 jutaan ya. 5 jutaan. Satu hari 5 juta. Ini udah berapa tahun? Karena informasinya dikatakan dalam ayat 1 tadi, ya setelah berapa tahun dikatakan? Setelah 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Aku hendak ya tahun yang ketiga. Ada istilah kata tahun yang ketiga dalam ayat 1 itu. Ya, berarti udah 3 tahun. Karena dalam peristiwa 3 tahun itu dia menculik kan. Isabel membunuh lalu dia menyembunyikan ini. Bagaimana caranya dia
mengakali supaya Ahab itu nggak tahu. Ini butuh budget banyak. Dari mana budgetnya? Apakah dia korupsi? Kalau saya katakan, mungkin kalau dibilang korupsi, dia nggak korupsi juga. Kenapa saya katakan dia tidak korupsi? Kalau dia korupsi, Ahab itu pasti nggak percaya sama dia. Ya, Ahab itu pasti tidak percaya kepadanya. Atau apakah dia berbuat curang? Ya, berbuat curang. Sedangkan saya rasa dia tidak berbuat curang sedikit pun di dalam istana. Tetapi mungkin di sini karena dia mengerti hati Tuhan, dia sedang berbuat baik kepada Tuhan, dan dia sedang takut akan Tuhan. Saya rasa ini yang terjadi dalam hidupnya. Hikmat Tuhan yang menyertai, sehingga dia bisa mengatur. Nah ini saudara ya, mengatur segala kebutuhan demi kebutuhan untuk 100 nabi ini. Untuk 100 nabi ini. Jadi menarik ya. Menarik sekali. Saya senang. Itu saya belajar ini, wah senang sekali saya. Ya, jadi ternyata orang yang takut Tuhan itu, dia tahu hati Tuhan, apapun dia korbankan untuk itu. Apakah gajinya gajinya dia, atau pendapatan demi pendapatannya, saya rasa semuanya dia fokuskan untuk 100 nabi ini. Ya, 100 nabi ini. Jadi, mari kita belajar saudara, melihat bagian yang kedua ini. Orang yang takut Tuhan, ciri khasnya dia mengerti hati Tuhan. Jadi kita ini harus belajar mengerti hati Tuhan. Jadi jangan jadi sama dengan dunia. Kadang-kadang kan Tuhan percayakan kita ya, ibu-ibu sekalian ya, Tuhan percayakan di bidang ini, Tuhan percayakan bisa masuk ke masyarakat ini, Tuhan percayakan juga bisa bergabung dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Lalu Tuhan percayakan juga kita mungkin ada jabatan-jabatan tertentu ya yang menarik, yang orang mungkin bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya di sana. Saya mau bilang gini, saudara itu tahu nggak hati Tuhan? Kenapa saudara tak ditaruh di situ? Kita harus belajar itu. Tapi kadang-kadang kita terkontaminasi. Terkontaminasi dengan apa? Dengan itu tadi, nikmatnya kesempatan tadi, jabatan itu. Lalu kadang-kadang akhirnya orang itu jadi sama. Jadi sama dengan apa? Jadi sama dengan dunia. Jadi tidak lagi memunculkan, aku ini anak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Ya, aku ini orang yang percaya kepada Tuhan. Aku ini orang yang takut akan Tuhan. Tidak memunculkan itu, saudara. Jadi kita belajar dalam hidup kita ini, ya belajarlah kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak mengenal Tuhan, belajarlah, mintalah hikmat Tuhan. Apa yang paling pas, apa yang paling cocok, apa yang paling tepat untuk kita lakukan di sana. Supaya kita ini apa? Supaya kita ini menjadi anak Tuhan yang boleh jadi berkat bagi semua orang. Jadi ingat baik-baik, kesempatan Tuhan kasih bukan sesuatu yang harus ditiadakan. Ya, meniadakan. Ya, karena ada kesempatan itu udah tiadakan semua iman percaya, pokoknya jadi kompromi dengan dunia. Enggak, saudara berbeda. Karena saudara bedanya di mana? Di hikmat Tuhan ini. Ada hal-hal yang nggak bisa diputuskan oleh mereka. Tapi kalau saudara mengerti hati Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang sejahat apapun, saudara pasti bisa jadi berkat di sana. Sama dengan Obadya itu. Di tengah-tengah masyarakat yang brutal, dia jadi berkat. Dia sembunyikan 100 nabi. Dia tidak ikuti keinginan dari Isabel. Memang benar ada yang dibunuh oleh Isabel. Tapi dia mau menunjukkan bahwa tangan Tuhan itu dahsyat. Dengan 100 yang saya sembunyikan, nanti Tuhan akan berbuat luar biasa untuk 100 nabi ini. Dan 100 nabi ini bisa bekerja dengan luar biasa. Nah, ini luar biasa, saudara. Dan ini harus kita lihat dalam hidup kita. Jadi apa yang kita buat Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Ya, kita ingat itu baik-baik, saudara. Apa yang saudara tabur di tengah-tengah kekafiran dunia ini nggak akan pernah sia-sia. Itu ada visinya, ada misinya. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di balik itu untuk kita. Nah, ini luar biasa. Mari kita belajar untuk hidup menjadi orang yang takut Tuhan. Apa sih ciri orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama tadi dijelaskan kepada kita di poin yang pertama itu, ya dijelaskan kepada kita di poin yang pertama adalah
tidak terpikat dengan nikmatnya jabatan, atau bahasa kita mungkin tidak terpikat dengan nikmatnya dunia ini. Itu orang takut akan Tuhan ya. Ya, lalu yang kedua, saudara, bukan hanya itu saja, tapi yang kedua adalah dia mengerti hati Tuhan. Nah, ini yang paling penting itu. Dia mengerti hati Tuhan. Lalu yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Mari kita lihat yang ketiga. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu selalu berkata apa adanya. Artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan itu tidak menyembunyikan sesuatu. Tapi dia berkata apa adanya tanpa harus, ini dia, menyinggung. Menyinggung apa? Perasaan orang lain. Lihat pembicaraannya dengan Elia. Lihat ya, pembicaranya dengan Elia di sana. Elia bilang, aku mau bertemu dengan Ahab. Apa jawabnya? Dia terbuka. Elia, saya nggak mungkin bisa mengantar kepada kamu kalau kamu nggak ikut. Ya, tidak bersama-sama dengan aku. Karena dikatakan, kamu tahu nggak Ahab itu? Nah, ini dia. Dia tidak menutupi bosnya yang sangat brutal, yang sedang apa? Yang sedang mengejar Elia. Tuh, kamu udah dikejar tuh dari kerajaan satu ke kerajaan yang lain. Anak buahnya disuruh datang ke sana dan bertanya tentang kamu, katanya gitu. Ini bahasa saya bahasakan dalam narasinya dia, dalam cerita ini. Ya, lihat itu, anak buahnya datang semua. Dia mengejar dan semuanya disuruh bersumpah. Kalau sampai, nah ini menarik saudara. Kalau mereka menyembunyikan kamu, sehingga diminta bersumpah kan? Bener nggak? Bener nggak dia nggak ada di sini? Oh iya Tuhan, bener. Lihat di sana. Jadi berkata apa adanya. Dia berkata jujur tentang apa yang dilakukan Ahab kepadanya. Dan dia juga berkata jujur akan apa? Akan kuasa yang ada dalam Elia. Karena dia tahu Elia ini bisa menghilang. Menarik ya saudara ya. Menarik sekali. Jangan-jangan nanti kalau aku bilang, saya bertemu loh, Tuanku Ahab, saya bertemu loh. Ya, bertemu loh dengan Elia di sana. Dan dia sedang mencari engkau, katanya gitu. Misalnya tiba-tiba saudara ya. Lalu Obadya ini bilang gini, iya kalau kamu masih ada di situ. Tapi kalau tiba-tiba kamu udah nggak ada di situ, kira-kira gimana itu, katanya gitu saudara. Ya kan? Kira-kira itu gimana? Jadi dia percaya ada kuasa daripada Elia. Nih, dia berkata apa adanya. Ada kuasa daripada Elia. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam pembicaraan tadi ya, dalam pembacaan kita tadi itu, kita bisa lihat di sana. Ya, coba lihat di dalam ayat yang ke-13. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah aku lakukan dan seterusnya? Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan kepada Tuanmu Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Kenapa? Elia bisa hilang. Ia pasti akan membunuh aku. Dia tahu ini brutal, sadis. Kalau nggak terbukti berarti Obadya itu akan mati. Nih, orang yang takut Tuhan itu saudara berkata apa adanya. Jadi dia tidak pakai apa? Tidak pakai bahasa bahasa diplomasi ya. Enggak. Tapi apa adanya. Maksudnya apa adanya itu resiko demi resiko. Kalau jalan yang diminta Elia tadi dia tempuh, berarti dia katakan aku akan dibunuh. Menjelaskan lagi bahwa Ahab itu ada raja yang sangat sadis. Kalau tidak terbukti perkataannya. Nah itu sebabnya saudara, coba lihat ayat yang ke-16. Untuk membuktikan dia berkata apa adanya ini, ya dikatakan dalam ayat 16 itu. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab. Setelah dalam ayat 15, jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup. Nah ini dia, supaya nggak menghilang kan. Karena Obadya itu takut dia menghilang. Tapi Elia berkata,
Demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepada siapa? Kepadanya. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Jadi benar ya saudara ya. Elia tidak melarikan diri atau tidak menghilang dengan kuasa yang dia miliki itu. Tapi dia benar-benar menunjukkan kepada Obadya, apa yang kukatakan ini adalah benar. Saya mau bertemu dengan dia. Nanti pertemuannya minggu depan kita bahas. Ya, saya mau bertemu dengan dia. Ini luar biasa saudara. Saya mau bertemu dengan dia. Lalu itulah yang memberanikan Obadya untuk pergi kepada siapa? Ahab. Dan dia juga berkata benar kepada Ahab bahwa Elia ingin bertemu dengan dia. Jadi ibu-ibu, mari kita lihat. Kita ini terlalu, kadang-kadang orang itu terlalu banyak bicara itu terlalu diatur. Kadang-kadang kita berpikir kalau saya nanti ngomong kayak gini dia sakit hati. Kalau saya nanti bicara kayak gini dia tersinggung. Ternyata orang yang takut Tuhan itu nggak perlu memikirkan itu. Kita perlu berkata apa adanya supaya apa? Supaya orang yang mendengar apa yang kita katakan itu terberkati. Ya, berkata apa adanya. Jadi jangan terlalu banyak kalau orang Jawa bilang muter-muter dulu gitu. Padahal sebenarnya gini, dia bilang kau berdosa loh gitu. Tapi dia muter-muter dulu, muter-muter gitu. Dia takut tersinggung nggak ya? Tersinggung nggak? Ya, berani nggak ya? Ngomongnya berani nggak gitu. Tapi Obadya itu apa adanya. Aku mau bertemu Elia. Tunggu dulu. Mau bertemu dengan Elia. Saya tahu loh, kamu punya kuasa loh. Kamu bisa menghilang tiba-tiba. Nanti kalau saya bilang kepada Ahab, nah ini dia ya. Aku nanti kalau ngomong kepada Ahab, lalu tiba-tiba, wah kata Obadya gitu, tiba-tiba kau nggak ada. Aku masih dibunuh sama dia. Kamu tahu siapa dia? Kamu aja dikejar-kejar sama dia selama ini. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi kita belajar di sini bahwa ternyata berkata apa adanya itulah ciri dari orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita orang yang takut akan Tuhan, seharusnya kita belajar. Itu tadi, kalau kita mencontoh apa yang dikatakan oleh Yesus atau mencuplik apa yang dikatakan oleh Yesus, ini yang dikatakan berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jadi nggak usah muter-muter. Ya, berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Dan memang inilah yang membuktikan bahwa Obadya itu adalah seorang komunikator ulung. Nah, itu kalau bahasa teologinya mungkin kayak gitu ya. Dia komunikator ulung. Di tengah-tengah Elia yang benar dan dia tahu visinya Tuhan untuk Elia ini siapa. Di tengah-tengah dia tahu bahwa nabi yang besar ini, yang penuh kuasa ini, karena saudara lihat dia sujud kepada Elia itu, membuktikan memang Elia ini adalah seorang yang luar biasa. Tapi Obadya itu dia luar biasa. Dia jadi komunikator ulung kepada Raja Ahab yang juga adalah tuannya. Bisa dibilang tuannya kan saudara ya. Karena dia raja. Dia hanya kepala istana di sana. Dia pejabat juga. Tapi dia bisa menjadi komunikator yang menghubungkan seorang nabi yang penuh kuasa dan seorang raja yang berkuasa. Wah, ini saudara ini. Dua hal yang luar biasa di sana. Untuk menyampaikan yang dikatakan di dalam ayat 1 tadi. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Untuk visi satu ayat ini, kita bisa melihat narator menunjukkan bahwa ada Obadya yang takut akan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menghubungkan nabi yang punya kuasa itu dengan raja yang berkuasa itu. Nabi itu dia berkuasa atas otoritas daripada Allah, Elia. Lalu Ahab dia berkuasa
karena dia seorang raja. Dengan semua kekuatan dunia yang dia miliki. Obadja, seorang yang takut akan Tuhan, mempertemukan keduanya untuk mengerjakan apa yang direncanakan Tuhan untuk bangsanya, untuk masa depan dari Israel itu. Karena Tuhan katakan dalam ayat 1, aku akan mendatangkan hujan. Kalau begitu, ibu-ibu sekalian, marilah belajar menjadi orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan. Memang Amsal bilang itu permulaan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan di sana, tapi takut akan Tuhan menjadi ciri khas dari orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Mari kita mengembangkan kata takut akan Tuhan ini di tengah-tengah pandemi yang panjang ini. Kita belajar benar-benar hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kita tidak lagi hidup sebagai orang yang kompromi. Ya, kompromi dengan dunia, kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan dosa, dan kompromi dengan hal-hal yang lain. Tapi mari belajar seperti Obadja yang tidak peduli dengan jabatan itu, yang tahu hati Tuhan, dan yang belajar berkata apa adanya. Dan itu penting, ya, berkata apa adanya. Jadi jangan jadi sama, ya enggak? Makanya firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama ayat itu. Ya, Roma 12 ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau seandainya Obadja itu hidup di zamannya kita, dia melakukan ayat 2 ini. Dia tidak serupa dengan dunia, dia mengerti kehendak Allah dalam hidupnya, dia mengerjakan semua maunya Tuhan dalam hidupnya. Dan inilah yang Tuhan harapkan daripada kita. Hiduplah takut akan Tuhan supaya kita nggak serupa dengan dunia. Ya, hiduplah takut akan Tuhan supaya kita bisa benar-benar menyukakan hati Tuhan kita. Kita tahu hatinya, apa hatinya Tuhan buat saya. Apa yang harus saya buat Tuhan. Ya, hiduplah takut akan Tuhan. Supaya kita benar-benar, saudara, jadi berkat di tengah-tengah dunia kita. Ya, di dunia kita. Terakhir, mari kita lihat Galatia pasal yang kelima. Ini sebagai aplikasi dari orang-orang yang hidup takut akan Tuhan tadi. Kita lihat Galatia pasal yang kelima. Ya. Mari kita lihat, saudara. Galatia pasal yang kelima. Ya, ayat yang ke 15, ya, ayat 15. Saya dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sekali lagi, saudara, saya bacakan buat saudara. Ya, dikatakan di sana kepada kita, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Obadja tidak membinasakan Elia. Ya, dia juga tidak membinasakan Ahab. Dia membiarkan Tuhan bekerja sepenuhnya apa yang Tuhan mau lakukan buat Raja Ahab. Ya. Dan lihat terakhir dalam ayat yang ke-26. Ya, atau dari ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Obadja tidak menggunakan ini. Dia tidak menantang Elia. Lalu dia juga tidak menantang Ahab. Ya. Dia tidak berkata kepada Ahab, itu musuh udah datang tuh, katanya gitu.
dia tetap dengan bahasa yang santun, bahasa komunikasi yang baik, sehingga dia boleh mempertemukan dua tokoh. Satu tokoh yang diutus oleh Tuhan untuk mengakhiri kebrutalan sang raja yang berkuasa itu. Obadja menempatkan diri dengan baik dan bisa menjadi komunikator ulung yang nanti kita lihat membiarkan Tuhan yang lebih banyak berkarya dan bekerja untuk menghakiminya. Jadi Obadja nggak menghakimi, Obadja nggak menentang juga. Ya, Obadja nggak nantangin juga, tapi dia membiarkan Tuhan yang lebih banyak berkarya di dalamnya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami sangat percaya bahwa hidup takut akan Tuhan, itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menampilkan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sudah belajar dari kepala istana Ahab ini, yaitu Obadja. Dia sudah menunjukkan bagaimana hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa juga supaya apa yang kami pelajari sore hari ini juga jadi berkat buat kami. Kami belajar hidup takut Tuhan. Sehingga kami benar-benar tidak sama lagi dengan dunia. Kami boleh berubah. Dan segala apa yang kami katakan, kami ngomong apa adanya. Dan selalu bisa menunjukkan bahwa kami ini memang berbeda dengan dunia ini. Bapak, banyak pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami yang ada di Zoom meeting, mendoakan untuk Pak Edwin yang akan bekerja dan mungkin akan karantina juga. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan tolong. Supaya pekerjaannya boleh berhasil dan dia boleh bekerja. Dia boleh berangkat bekerja dan namamu dimuliakan di atas segalanya. Kami mendoakan juga buat saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam Zoom meeting ini, dalam semua pergumulan demi pergumulan kami. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tanganmu memberkati kami. Tanganmu memberikan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih buat Ibu Erlin yang berulang tahun. Tuhan berkati dan Tuhan tambahkan terus usia, tambahkan sukacita di tengah-tengah masa tua yang ada. Tuhan memberkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Sehingga dalam masa usia yang ditambahkan, hikmat Tuhan bertambah. Jadi berkat buat suami, buat anak, buat mantu, buat cucu. Tuhan pakai dengan kuasa yang daripada-Mu. Kami mendoakan juga Ibu Rosa yang masih positif dalam COVID. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan halau virus Omikron dari dalam tubuhnya. Tuhan jamah dia dengan kekuatan kuasa yang daripada-Mu. Kau beri mujizat yang daripada Tuhan. Sehingga Ibu Rosa boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami kebebasan dari sakit COVID yang sedang dia derita. Kami minta dalam nama Yesus bahwa kekuatan daripada Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Dan Tuhan yang memberi hikmat kepada kami semuanya. Bapa dalam sorga, kami semua dalam Zoom meeting ini, lawat kami satu persatu dalam keluarga, dalam rumah tangga, lawat suami, lawat anak-anak kami, lawat menantu kami, lawat cucu kami, ke semua keturunan kami. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hal apapun diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh keluarga demi keluarga kami, dalam rumah tangga kami, diberkati Tuhan. Semuanya berhasil dalam segala sesuatu. Menarik berkat di masa-masa sulit ini. Supaya semua berkat Tuhan ada dan boleh kami nikmati dalam hidup kami. Tidak ada kekurangan, tapi semua kelimpahan yang bersumber daripada Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami hari ini, buat komsel, buat pemuritan, buat pelajaran yang kami pelajari hari ini. Biarlah semuanya boleh memberkati kami. Dan semua yang sudah hadir dan yang sudah melayani, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya. Mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Amin.